warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Afriani, guru Bahasa Indonesia di SMP Patra Dharma II, Balikpapan. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi praktik baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode mendata atau menulis berpindah tangan pada materi menulis teks deskripsi. Bapak Ibu guru hebat, bagaimanakah pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan pasca pandemi COVID-19? Apakah pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan telah memenuhi kebutuhan belajar siswa? Salah satu elemen pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka fase D ialah menulis. Menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan tidaklah mudah. Kondisi inilah yang saya hadapi saat melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi menulis teks deskripsi di kelas 7C SMP Patra Dharma II Balikpapan tahun ajaran 2023-2024. Lantas, bagaimana solusinya agar siswa percaya diri untuk menulis teks deskripsi? Nah, pada video ini saya akan berbagi praktik baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode mendata untuk melatih kepercayaan siswa dalam menulis teks deskripsi. Mendata merupakan akronim dari metode menulis berpindah tangan yang saya kembangkan dari metode pembelajaran menulis berantai. Dampak pembelajaran dari rumah saat pandemi COVID-19 masih terasa. Secara psikologi, siswa belum maksimal dalam bersosialisasi dengan teman-temannya, sehingga mereka menjadi pribadi yang pemalu atau tidak percaya diri dalam mengungkapkan gagasan atau ide atau pendapatnya dalam pembelajaran. Selain itu, pengalaman pembelajaran menulis juga kurang pada jenjang sebelumnya. Pada saat pembelajaran menulis teks deskripsi yang merupakan materi awal kelas 7, saya menemukan fakta bahwa siswa kurang percaya diri dalam menuangkan gagasan atau ide untuk menulis teks deskripsi. Mereka takut salah dan malu jika teks yang mereka buat tidak menarik. Hal ini diperkuat dengan hasil asesmen non-kognitif yang saya lakukan, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa 45,5% siswa bingung menentukan ide pengembangan teks, 18,2% siswa bingung untuk memulai menulis teks, 18,2% siswa kurang percaya diri dalam mengembangkan ide penulisan teks, dan 18,2% siswa kurang percaya diri dalam menulis teks. Tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran menulis teks deskripsi ialah adanya keberagaman gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki keunikan, keberagaman minat, kesiapan, pengalaman, dan gaya belajar. Hal tersebut harus diperhatikan agar guru dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Selain itu, salah satu jaminan mutu SMP Patra Dharma II Balikpapan ialah menghasilkan lulusan yang terampil. Agar siswa terampil, maka terlebih dahulu siswa harus memiliki kepercayaan untuk mengeksplorasi idenya, yang salah satunya dalam menulis teks deskripsi. Berikut adalah tujuan praktik baik yang saya lakukan. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran menulis teks deskripsi, saya memberikan asesmen non-kognitif untuk mengetahui pengalaman belajar menulis teks deskripsi yang pernah siswa alami, objek teks deskripsi yang mereka minati, serta kecenderungan gaya belajar mereka. Hal ini perlu saya lakukan untuk menyusun perencanaan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan. Hasil dari asesmen non-kognitif tersebut menunjukkan bahwa objek teks deskripsi yang paling diminati siswa ialah manusia, hewan, dan makanan. Kemudian, saya menindaklanjuti asesmen tersebut dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Secara konten, saya menyediakan teks deskripsi dalam bentuk tertulis dan video untuk memfasilitasi gaya belajar siswa yang beragam. Selain itu, dari segi proses, siswa juga difasilitasi untuk mempelajari berbagai contoh teks deskripsi dari berbagai sumber secara daring atau online untuk penguatan literasi digital. Pada kegiatan pembuka pembelajaran setelah mengkondisikan kelas, saya menggali pemahaman dan pengalaman belajar siswa tentang teks deskripsi yang telah dilakukan secara mandiri di rumah, kemudian memberikan penguatan materi tentang struktur teks deskripsi. Saya juga menyampaikan manfaat yang akan siswa peroleh jika menguasai keterampilan menulis teks deskripsi, memberikan motivasi kepada siswa untuk percaya diri dalam menulis dan mengkomunikasikannya, serta membangun budaya apresiasi. Saya juga memberi pertanyaan pemantik sebelum proses pembelajaran menulis dimulai. Adapun langkah-langkah pembelajaran menulis teks deskripsi secara berdiferensiasi dengan metode mendata atau menulis berpindah tangan ialah sebagai berikut. Yang pertama, siswa menyiapkan satu lembar kertas karya, kemudian menuliskan nama dan kelas pada bagian atas kertas. Kemudian, siswa berlatih membuat sebuah teks deskripsi sesuai dengan kreativitas dan pengalaman belajar mereka secara berpindah tangan. Pada tahap pertama, siswa menuliskan judul dan identifikasi objek. Setelah menyelesaikan satu bagian struktur teks tersebut, saya memandu siswa untuk memindahkan kertas karyanya kepada siswa
siswa di sebelahnya untuk dilanjutkan ke bagian deskripsi penjelas. Siswa ketiga dalam tahap menulis berpindah tangan ini akan menyelesaikan bagian penutup teks. Setiap menerima kertas karya dari temannya, siswa membaca terlebih dahulu teks deskripsi tersebut, kemudian dengan kreativitasnya, siswa melanjutkan teks tersebut dengan penuh percaya diri. Setiap bagian teks yang dibuat diberikan waktu 5-7 menit. Pada tahap akhir, siswa membacakan secara utuh teks deskripsi yang dibuat dengan berpindah tangan secara kolaboratif. Dalam rangkaian menulis teks deskripsi dengan metode menulis berpindah tangan ini, saya juga memberikan stimulus berupa gambar-gambar yang bisa dipilih untuk siswa jadikan objek penulisan teks deskripsi. Setelah siswa berlatih menulis teks deskripsi dengan metode mendata, saya memberikan penguatan dan apresiasi atas karya kolaboratif siswa, kemudian memfasilitasi siswa untuk membuat teks deskripsi secara individu. Dalam penugasan menulis teks deskripsi ini, siswa diberi kebebasan untuk menentukan objek yang akan dideskripsikan sesuai dengan minat dan pengalaman siswa. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi konten. Penulis juga memfasilitasi siswa untuk melakukan literasi digital untuk melengkapi informasi tentang objek yang dideskripsikan siswa. Ini merupakan rangkaian kegiatan berdiferensiasi proses. Teks deskripsi yang dibuat siswa tersebut kemudian didesain di aplikasi Canva. Siswa bebas bereksplorasi dengan model-model template Canva yang tersedia untuk memperindah tampilan teks deskripsi yang dibuat. Selanjutnya, saya memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengkomunikasikan teks deskripsi yang telah didesain di Canva dengan pilihan presentasi langsung di kelas atau membuat vlog. Dan ini juga merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi produk. Kegiatan menulis teks deskripsi dengan metode mendata telah memberikan pengalaman belajar baru bagi para siswa. Siswa menjadi berani atau percaya diri untuk menuangkan ide atau gagasannya dalam menulis teks deskripsi, serta mempresentasikan hasil karyanya karena budaya apresiasi telah terjalin selama proses pembelajaran berdiferensiasi dengan metode mendata. Selain itu, siswa menjadi lebih bersemangat dan tertantang untuk menulis teks deskripsi. Penerapan pembelajaran ini juga mampu mendorong siswa bernalar kritis serta meningkatkan kreativitas siswa. Siswa tertantang untuk berpikir cepat dan kreatif untuk saling melengkapi gambaran objek yang dideskripsikan temannya. Siswa juga merasa bangga karena teks deskripsi yang dibuat bisa diterima dan dikembangkan oleh siswa lainnya. Siswa pun menyadari potensi yang dimilikinya. Dengan memanfaatkan keterampilan dalam bidang teknologi, siswa juga mampu mendesain tampilan teks deskripsi yang dibuat di aplikasi Canva. Siswa juga dapat menyampaikan teks deskripsi yang dibuat dalam bentuk vlog yang diunggah ke YouTube pribadi mereka. Berikut adalah catatan refleksi kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil karya teks deskripsi yang dibuat oleh siswa, saya menemukan masih terdapat sejumlah siswa yang belum menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya. Masih ada siswa yang mencampurkan teks bahasa Indonesia dengan teks berbahasa asing. Selain itu, saya juga masih menemukan siswa yang kurang tepat dalam menggunakan ejaan. Hal inilah yang menjadi tantangan berikutnya untuk ditindaklanjuti, yaitu membiasakan siswa mengutamakan bahasa Indonesia sebagaimana Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode mendata dalam pembelajaran menulis teks deskripsi ini memberikan dampak yang positif baik untuk saya maupun siswa. Bagi saya, kegiatan pembelajaran ini telah mendorong untuk terus berkreasi dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik belajar siswa. Hal yang membuat saya senang ialah saat melihat siswa antusias dalam belajar serta bahagia. Hal ini terlihat dari sepanjang kegiatan pembelajaran, siswa aktif dan penuh keceriaan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Siswa sangat senang karena pembelajaran yang dilakukan menyenangkan, kolaboratif, dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayardani Faruna. Hari ini saya akan menjelaskan betapa bahagianya perasaan saya ketika belajar bahasa Indonesia, apalagi menulis teks deskripsi dengan cara mendata. Itu sangat seru, apalagi guru bahasa Indonesia sangat baik dan mengasih panduan. Jadi buat yang nggak pede sama tulisannya atau idenya, mungkin takutnya wah ideku mogok gitu, nggak bisa. Nah, jadi bisa lebih percaya diri karena temannya bisa melanjutkan dengan baik. Demikian praktik baik yang telah saya laksanakan. Semoga praktik baik ini bermanfaat dan menginspirasi. Mari bersama kita belajar, berkarya, dan berbagi demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.